Tantangan terbesar bagi seorang pembicara ketika akan tampil di depan umum adalah mengendalikan pikiran. Dan ini menjadi sumber atas segala yang terjadi, baik kesuksesan maupun kegagalan kita. Kok bisa? Pikiran menjadi pondasi utama keberhasilan atau kegagalan kita menjadi seorang public speaker. Ketika kita akan bersiap, ketika kita di atas panggung, atau bahkan ketika kita sudah selesai melakukan tugas kita sebagai seorang pembicara. Nervous, takut, khawatir, semuanya bergabung menjadi satu dalam bentuk pikiran kita. Dan ini menjadi satu tantangan. Bagaimana caranya untuk membantu mengendalikan pikiran kita? Apakah kita akan dikendalikan oleh pikiran kita, atau sebaliknya, kita bisa mengendalikan pikiran kita? Dalam konten kali ini saya ingin berbagi tentang 3 cara sederhana yang teman-teman bisa lakukan untuk mengendalikan pikiran Anda. Yang pertama, pahami, sadari, dan kuasai sebuah konsep dasar yang mengatakan mind and body are one system. Tubuh dan pikiran kita satu kesatuan. Ketika salah satunya berubah, maka yang ini akan mempengaruhi bagian yang lain. Ketika tubuh kita berubah, tubuh kita akan mempengaruhi pikiran kita. Ketika pikiran kita berubah, maka pikiran kita juga akan mempengaruhi tubuh kita. Misalnya ketika Anda akan maju, tiba-tiba Anda berpikir saya pasti salah, saya takut, saya khawatir. Maka pikiran Anda akan mempengaruhi tubuh Anda, dan tubuh Anda langsung akan menyesuaikan dengan pikiran yang tadi khawatir, takut, nervous. Dan itu akan terlihat dalam bahasa tubuh Anda. Nah, bagaimana caranya? Kalau Anda tidak bisa merubah pikiran Anda, rubah bahasa tubuh Anda. Ketika Anda sudah belajar mengenai public speaking, Anda bisa merubah posisi percaya diri itu yang seperti apa. Anda berjalan lebih cepat, Anda tersenyum, walaupun sebenarnya Anda ngerasa tidak nyaman. Tapi sadari, ketika Anda mampu mempertahankan itu minimal 2 menit saja, maka tubuh Anda akan mengirimkan pesan ke pikiran Anda bahwa semuanya baik-baik saja. Yang kedua, hal yang harus kita sadari adalah pikiran kita ini itu seperti telunjuk kita. Ketika kita sudah menunjuk satu bagian, kita nggak bisa menunjuk yang lain. Sama seperti pikiran kita. Ketika kita menunjuk atau fokus kepada nervous, maka pikiran kita akan hanya bisa fokus ke sana, tidak bisa ke fokus yang lain. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Makanya gunakan telunjuk kita ini, pikiran kita ini untuk menunjuk kepada hal-hal yang positif. Kita sadari ketika sudah mulai menunjuk ke hal negatif, misalnya nggak percaya diri, nervous, maka alihkan itu kepada hal-hal yang positif, yang membuat Anda nyaman. Sebisa mungkin kita yang mengendalikan telunjuk kita. Kita bisa menunjuk ke bagian mana yang kita inginkan. Ingat teman-teman, we have to manage our movies in our mind. Kita harus mengendalikan pikiran kita. Maka pikiran kita akan mengarahkan kita kepada positif atau kepada negatif, tergantung dari kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Anda berpikirnya negatif, teman-teman, usahakan berhenti pada pikiran. Jangan sampai Anda mengucapkan. Misalnya ketika Anda berpikir tentang saya nervous banget, Anda mengucapkan, aduh saya nervous, saya khawatir, saya takut salah. Jangan diucapkan. Ketika Anda mengucapkan dan telinga Anda mendengar, itu artinya ucapan Anda akan semakin menguatkan emosi Anda. Dan itu semakin memperbesar bahwa kemungkinan terjadinya kesalahan, Anda tampil tidak maksimal, akan benar-benar terrealisasi. Ingat, ketika kata-kata sudah diucapkan, kata-kata itu akan menimbulkan rasa. Dan rasa itu akan menjadi pemicu Anda untuk melakukan sebuah tindakan. Dengan cara 3 hal sederhana ini, kita mampu mengendalikan dan meminimalisir pikiran-pikiran negatif yang menjadi tantangan bagi seorang pembicara atau public speaker. Semoga bermanfaat ya. Speak more in confidence. I'm ready. Sampai jumpa.